Selamat pagi pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ridwan Said. Kali ini saya ketamuan Ketua ALFI Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Ari Wibowo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat Pak Ridwan. Gimana? Sibuk Pak? Alhamdulillah kita dengan adanya pandemi ini kita cukup disibukkan karena banyak aturan-aturan yang muncul dan harus disampaikan pada seluruh anggota kami. Jadi ini sekarang apa kegiatannya lebih banyak di kantor atau di luar? Kalau dengan situasi ini tentunya banyak di kantor, semua dilakukan banyak lewat online semua. Jadi kantor ini dibatasi supaya kegiatan apalagi di Jawa Tengah ini kan istilahnya pakai sistem Joko Tonggo. Jadi kalau keluar bergerombolan tentu akan dilarang oleh pihak kepolisian dan Pemprov. Tapi kan usaha juga tetap jalan. Ya? Alhamdulillah harus jalan. Logistik ini kan lumayan. Di lain usaha logistik ini banyak yang perkembangan. Apabila logistik kurang, tapi tidak signifikan kurangnya. Alhamdulillah masih eksis teman-teman di bidang logistik ini. Jadi untuk saat ini Pak Ari sendiri lebih apa aktivitas hari-harinya itu sekarang apa yang namanya? Ya, kami selain kegiatan di pelabuhan, di tracking, di pergudangan, kita juga ada usaha yang lain. Kita ada konstruksi, ada sekolahan, dan embossing. Itu cukup, alhamdulillah, jadi ada beberapa usaha yang kami tekuni dan alhamdulillah semuanya masih jalan dengan baik. Pak Ari ini kan salah seorang pengusaha yang cukup dikenal di Jawa Tengah ini, ya kan? Jadi, tapi kok Bapak ini dianggap juga sebagai low profile. Jadi sebenarnya apa sih yang ingin Bapak capai dalam hidup ini, Pak? Ya, kita semuanya kan melalui proses. Kalau tidak dengan santai, dengan low profile, kita selalu tegang bisa gampang sakit. Kita dengan low profile ini banyak teman, banyak senyum, banyak silaturahim, tentunya membuat hati kita itu senang sehingga umur kita semakin panjang. Namanya bisnis ini kan nggak bisa dengan serius terus, nggak bisa. Kita harus dengan kadang serius, kadang santai. Kalau saya banyak santainya karena kita punya SDM yang cukup, yang mumpuni. Kita tinggal memanage aja, bukan kita yang dipekerjakan, kita mau mengerjakan sistem yang ada seperti sekarang ini. Pak, kan Bapak kan juga cukup aktif di organisasi. Jadi enak mana sebenarnya memimpin perusahaan atau pusing mana memimpin perusahaan sama memimpin asosiasi? Oh, lebih pusing memimpin asosiasi karena asosiasi ini kan ibarat anak. Bayangkan di Jawa Tengah ini kan hampir 350 perusahaan. Tentunya karakter berbeda, menyatukan ini susah karena bisnisnya hampir sama 350 ini. Satu ada pengusaha besar, kecil, harus menjelaskan mereka ini harus hidup semua dan harus diberikan edukasi, diberikan peluang, dikasih motivasi. Kalau mimpin perusahaan enak saja, kita maunya kita seperti apa, tidak ada protes. Paling hanya berjelas, tapi dengan di asosiasi kita tidak bisa seenaknya sendiri karena sudah rule-nya, ada garis-garisnya, dan tentunya kepentingan anggota ini yang beragam dan logistiknya sangat luas. Tentunya lebih rumit di asosiasi karena tapi ini bukan suatu hambatan kami di memimpin di asosiasi, tapi ini adalah bentuk seni mendalami karakter seseorang dari situ, mendalami kemampuan anggota kami dari situ. Inilah kita dapat pelajaran banyak dari situ sehingga kita menjadi dewasa, sehingga kita betul-betul dianggap sebagai bapaknya para anggota. Bapak kan sibuk banget ya, jadi tapi Bapak tetap sehat. Alhamdulillah. Kuat. Itu apa anunya Pak? Resepnya itu? Resep kami adalah kita lakukan dengan pola makan yang baik, istirahat cukup, olahraga cukup, terus kita ibadah baik, tentunya berdoa itu yang memberikan kita selalu fit sehingga kita itu
selalu sehat terus, tidak merasa tertekan oleh keadaan, tapi kita menikmati dengan keadaan. Apapun keadaannya, kita selalu menikmati. Ini adalah rahmat dari Allah, tentunya kita akan dijadikan senang hati kita. Jadi menjadi beban menurut kami. Jadi apa yang ingin Bapak capai sebenarnya untuk di perusahaan maupun untuk kehidupan? Yang ingin kami capai adalah membangun generasi yang bermartabat, berguna untuk negara, bangsa, dan agama, untuk keluarganya. Kami sudah membangun perusahaan ini sudah hampir 30 tahun dengan standar yang kami punyai, standar internasional yang dulu kita masih belajar dengan modal yang pas-pasan. Alhamdulillah kita sudah bisa mengembangkan beberapa usaha yang tentunya dengan kemampuan kami dan teknologi yang ada sekarang ini kita manfaatkan efisiensi dan kita kembangkan teknologi akan menjadi baik sehingga tujuan kita untuk menggapai perusahaan kita sampai akhir hayat nanti, sampai keturunan anak-anak ini, sehingga kita akan menjadi tercapai dunia dan akhirat. Pak, ada tips nggak untuk anak-anak barangkali pengusaha muda maupun anak-anak muda itu untuk menuju sukses? Barangkali tipsnya Pak Ari? Pesan kami atau tip kami kepada para pengusaha muda atau pemula ini, nomor satu adalah attitude, kedua SDM, ketiga adalah jaringan, keempat adalah kejujuran. Ini yang perlu dipegang para pemula, para generasi muda. Jangan menyepelekan para generasi tua. Sekecil apapun usaha, sekecil apapun peluang, manfaatkan supaya menjadi kenyataan. Semua tidak bisa langsung kita besar. Semuanya adalah bermula dari yang terkecil akan bertumbuh besar melalui proses, sehingga kita akan menjadi generasi atau pengusaha yang kuat nanti di kemudian hari. Dengan keadaan demikian ini, siapakah nanti yang bisa bertahan? Inilah akan menjadi pemenangnya. Jadi sekarang ini Pak Ari ada berapa perusahaan di grup? Alhamdulillah kami ada 5 perusahaan yang berbeda di grup kami, dan alhamdulillah dipegang para profesional yang telah kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi sekarang sudah tinggal menikmati aja. Alhamdulillah. Hobi apa hobinya? Hobinya cuma baca Quran dan olahraga. Jadi terakhir Pak, ini kan sekarang ini di masa pandemi ini kan ada ketidakpastian bagi dunia usaha. Nah ini apa kiat Bapak agar dunia usaha ini tetap bisa berjalan, bisa eksis tanpa ada hambatan? Dua sisi yang harus berjalan bersamaan. Satu sisi dari kesehatan itu tidak bisa diberhentikan. Satu sisi ekonomi itu penting, tidak bisa diberhentikan. Kedua-dua berjalan sinergi, tidak bersinggungan. Karena kalau salah satu diberhentikan akan menjadi masalah baik ekonomi maupun kesehatan. Dua-duanya harus berjalan. Tapi bagaimana mensiasati? Ini pandemi ini kan kapan berakhirnya tidak tahu. Vaksinnya belum ditemukan, obatnya belum ditemukan. Kalau kita suruh berhenti sini tidak bisa. Dua-duanya harus berjalan sehingga nanti ke depan itu siapa yang bisa bertahan di situlah yang bisa penyesuaian. Tentunya dengan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, inilah bisa dikurangi cara berkumpul. Kita insya Allah akan bisa bertahan. Siapapun nanti yang bisa bertahan ini akan menjadi pemenangnya nanti. Terima kasih sekali Pak Ari. Pemirsa, jadi demikian bincang-bincang Ocean Week dengan Ketua Alfi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan tokoh-tokoh yang lain.